tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukan pencinta mamon dan uang, bersikap tulus dalam segala hal, penuh kasih sayang, bersemangat, memimpin sesuai dengan kebenaran Tuhan yang telah menjadikan dirinya hamba bagi semua. Pada intinya, para diakon dipanggil untuk menjalankan 3 bentuk diakonia. Pertama-tama, para diakon bertugas mewartakan Injil dan membantu imam menjelaskan firman Allah. Dalam hal ini patut diingat bahwa firman Allah bukanlah kata-kata kita. Firman yang terucap sesungguhnya bersifat sakramental, sekaligus sebagai bibir dari pelayan. Firman Allah yang terucap dari bibir pelayan akan mengusik perdamaian palsu banyak hati nurani, yang mengiris tajam setiap ambiguitas dan mampu menyentuh bahkan hati yang paling keras. Firman Allah selalu diwartakan gereja juga bukanlah interpretasi personal yang diberikan hanya untuk menyenangkan telinga para pendengar. Sesungguhnya firman Allah tanpa kompromi, tanpa basa-basi, tanpa ragu, tanpa ketakutan atau kompleks di hadapan budaya dominan. Hal ini berarti bahwa bukan firman Allah yang harus dijinakan dan dikurangi agar sesuai dengan kenyamanan kita. Sebaliknya, kitalah yang harus bertumbuh dan membantu orang lain bertumbuh sesuai dengan firman. Kita tidak pernah boleh lupa bahwa kita tidak berurusan dengan sekadar kata-kata biasa, melainkan dengan firman, dengan sabda. Karena itu juga patut disadari bahwa tidak mungkin budaya saat ini, termasuk budaya post-truth, yang menetapkan dirinya sebagai kriteria pemahaman, melainkan firmanlah yang harus menghakimi dengan kuat, menimbang, menyempurnakan, dan bahkan mengubah sistem nilai budaya kontemporer. Itulah kebenaran yang menghakimi peristiwa, dan bukan sebaliknya, sebagaimana sering terjadi secara tragis dewasa ini. Dan salah satu tugas utama gereja adalah diakonia kebenaran, pelayan kebenaran. Karena itu jangan takut bahwa firman Allah lah yang mengkondisikan kepenuhan realisasi manusia. Firman Allah lah yang mampu meruntuhkan aneka berhala, prasangka, kebohongan dunia. Dan membebaskan manusia dari berbagai perbudakan dosa. Diakon adalah pelayan Injil. Dialah pengurus keselamatan abadi, bukan tujuan duniawi semata-mata. Dialah nabi dunia baru yang solider dan bukan dunia lama yang egois. Dialah pembawa pesan yang memancarkan cahayanya sendiri atas masalah-masalah yang mendesak di atas bumi, tetapi yang tidak pernah menutup diri dalam batas horizon yang sempit. Yang kedua, diakon juga merupakan rekan pertama imam dalam perayaan Ekaristi, atau lebih tepat rekan pertama dari misteri iman yang besar. Dia mengetahui kehormatan dan sukacita mendalam dengan menjadi pelayan dalam misterium yang besar. Kepada kalian, para calon diakon, dipercayakan tubuh dan darah juru selamat, agar darinya umat beriman bisa diberi makan dan dikuatkan. Karena itu perlakukan selalu misteri-misteri suci ini
dengan penghormatan batiniah dari pikiran dan kasih, dengan kesungguhan eksternal yang penuh pemikiran dan rendah hati, dengan devosi rohani yang merupakan ekspresi definitif dari jiwa yang percaya dan tetap sadar akan martabat yang tinggi dari tugas-tugasnya sendiri. Kalian harus ingat bahwa yang lebih penting secara pastoral bukanlah asimilasi gestur liturgis ke dalam kehidupan sehari-hari, tetapi agar tetap terjaga secara baik di dalam perayaan-perayaan liturgis, perbedaan radikal antara tindakan-tindakan sakral dan perjamuan Ekaristi. Di dalamnya kita bertemu secara pribadi dan hidup dengan penebus kita, dengan semua bentuk persahabatan dan relasi romantis manusiawi lainnya. Yang ketiga, kepada para diakon juga dipercayakan dengan cara khusus pelayanan kasih yang merupakan asal-usul institusi diakonat. Ketika Ekaristi ditempatkan secara tegas di pusat komunitas, hal itu tidak hanya membentuk hati setiap orang beriman untuk bersekutu dengan Kristus, tetapi juga mendesak mereka untuk bersekutu dengan saudara-saudara mereka. Perhatian terhadap kebutuhan orang lain, memperhatikan rasa sakit dan penderitaan saudara-saudara, serta kemampuan memberi diri merupakan tanda-tanda khas dari murid Tuhan yang memberi makan dirinya dengan roti Ekaristi. Kasih terhadap sesama tidak hanya harus diberitakan, melainkan harus dipraktekkan. Diakon harus murah hati, ramah, hangat, dan baik. Dia harus mengabdikan minat dan waktunya untuk kepentingan orang lain, serta komitmen hidupnya untuk pelayanan meja. Diakon yang adalah rekan kerja uskup dan para imam harus menjadi ekspresi yang hidup dari kasih gereja yang secara bersamaan merupakan roti bagi yang lapar, cahaya dan kolaborator bagi kemajuan dan pembangunan sosial, kata dan tindakan untuk keadilan. Diakon adalah kendaraan istimewa untuk ajaran sosial gereja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, untuk setia pada tiga pelayanan ini, hendaklah kalian para calon diakon mengakarkan diri semakin intens dalam misteri gerejawi, di dalam hati tubuh mistik yakni gereja, dan dalam persekutuan para kudus. Rendamlah diri kalian dalam doa agar pekerjaan kalian sehari-hari terciprat dengan doa. Di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, hendaklah kalian didukung secara intelektual oleh struktur metafisik yang hidup dan selalu merujuk kepada yang transenden. Dengan demikian, bahkan aspek-aspek sosial penting yang kalian emban tidak bisa dijalani seolah-olah kalian adalah para pekerja sosial belaka di sektor-sektor tersebut. Kalian hidup dan bertindak dalam lingkungan itu sebagai diakon dalam dimensi yang terkait dengan misterium, dalam dimensi yang mengambil energi dan dinamismenya dari hal-hal sakramental dan eskatologis, demi tegaknya kerajaan Allah dan bukannya kerajaan manusia. Sebagai diakon, kalian dilahirkan dari altar. Di dalam jantung persembahan Ekaristi, kalian dilahirkan dalam doa. Itulah doa tiada henti dari gereja
yang dipercayakan secara khusus kepada para pelayan kudus. Peliharalah dialog yang intens dan penuh kasih dengan Bapa. Berdoalah untuk diri kalian sendiri dan untuk seluruh dunia. Doa membantu kalian untuk naik ke atas, melampaui keramaian kota dan aneka kecemasan sepanjang hari. Untuk membersihkan penglihatan dan hati kalian, penglihatan untuk memandang dunia dengan mata Allah, dan hati untuk mencintai sesama dengan hati Allah. Semoga Santa Perawan Maria, hamba Tuhan yang bersahaja, memohonkan anugerah bagi kita untuk mengikuti teladannya dalam hal kesediaan dan kemurahan hati dalam pelayanan kepada sesama. Hanya dengan menerima kasih sayang Allah dan menjadikan keberadaan kita sebagai pelayanan tanpa pamrih dan murah hati kepada sesama, kita pantas menyanjingkan Magnificat, kidung pujian kepada Tuhan. Mudah-mudahan